Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kajian tentang bagaimana sih kuliah di jurusan ekonomi syariah atau ekonomi Islam ya, terutama yang ada di Indonesia. Nah, for your information, di sini saya adalah seorang akademisi atau seorang dosen ya yang mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, yang mana saya sekarang mengajar di jurusan ekonomi syariah. Jadi saya mungkin bisa share kepada kalian, kepada adik-adik sekalian, kepada teman-teman sekalian yang mau kuliah atau yang sekarang ini sedang kuliah di ekonomi syariah begitu. Nah, mungkin saya lebih ke sharing pengalaman aja ya. Jadi saya dulu S1, S2 itu ekonomi syariah. Nah, concern saya adalah di Islamic Microfinance atau lembaga keuangan mikro syariah dan Islamic Finance lainnya seperti itu. Nah, sejauh ini kuliah saya dulu SMA adalah IPA. Jadi IPA IPS, IPA IPS bahasa insya Allah bisa masuk ya. Jadi background apapun insya Allah bisa masuk. Kemudian kuliahnya bagaimana sih gitu kan? Kuliahnya itu mata kuliahnya adalah jadi di semester 1 2 kita akan mempelajari tentang mata kuliah dasar seperti mikro Islam, seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, akuntansi, pengantar akuntansi, matematika ekonomi, dan ya mata kuliah dasar lainnya seperti itu. Sedangkan nanti kalau sudah semester 3 ada juga beberapa kampus yang semester 2 udah mulai ya. Jadi udah semester 2 3 itu udah mulai masuk ke ekis-ekisannya atau ke ekonomi syariahnya. Jadi ada mata kuliah namanya fikih muamalah, Al-Qur'an dan hadis, bahasa Arab seperti itu. Jadi nanti kalau kita kuliah di ekonomi syariah itu tidak hanya mempelajari ekonomi syariah aja, tapi juga kita mempelajari ekonomi konvensional. Nah, gunanya apa sih? Banyak mahasiswa yang mungkin yang masih bertanya-tanya ya, mungkin mahasiswa-mahasiswa saya juga bertanya, kenapa sih Bu kita mempelajari ekonomi konven juga gitu, padahal kita ekonomi syariah. Nah, gunanya adalah kita biar tahu perbandingannya tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi ekonomi syariah itu seperti apa, ekonomi konvensional itu seperti apa gitu. Jadi itu sebagai perbandingan juga, terus juga untuk menambah wawasan juga ya. Jadi dasar-dasar ekonomi syariah itu juga kita juga masih menggunakan ekonomi konvensional. Contoh misalnya kalau kita mempelajari ekonomi makro Islam, maka kita juga masih menggunakan teori-teori dari ekonomi makro yang konven, yang biasa, istilahnya gitu. Tapi ilmu itu tetap terus digunakan gitu. Jadi sebagai perbandingan gitu ya. Nah, kemudian kuliahnya kenapa harus ada mata kuliah bahasa Arab sih Bu gitu. Nah, ini banyak juga yang mempertanyakan ya, kita ekonomi syariah kenapa harus ada bahasa Arab gitu. Nah, perlu diketahui juga mata kuliah bahasa Arab yang diajarkan untuk mahasiswa, mahasiswi ekonomi syariah itu berbeda sama bahasa Arabnya anak-anak pondok yang expert gitu ya. Levelnya itu hanya ya mungkin pelajaran-pelajaran anak SD. Kalau menurut teman-teman saya orang-orang pondokan, materi yang diajarkan itu ya ya sekedar selevel seperti anak SD. Jadi hanya basic aja gitu. Paling tidak kita bisa mengetahui bahasa Arab dasar. Nah, bukan bahasa Arab yang levelnya tinggi gitu, yang jadi kesusahan. Nah, tidak seperti itu. Jadi memang kita masih tetap ada bahasa Arab karena istilah-istilah di ekonomi syariah gitu ya, itu banyak menggunakan bahasa Arab. Contoh, misalkan akad-akad dalam fikih muamalah. Ada namanya mudorobah, musyarakah, ijaroh, salam, dan lain sebagainya. Nah, itu kan menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Jadi diharapkan mahasiswa-mahasiswi itu paham tentang penggunaan bahasa Arab itu. Nah, diharapkan juga bisa otomatis bisa membaca bahasa Arab ya, gitu. Terus mata kuliahnya apa aja selain tadi itu ya. Nah, kita juga karena kita kebidangannya ada ekonomi, campuran ya, campuran antara ekonomi dan juga keagamaan. Jadi kita mengcombine dua
istilahnya dua formula tadi itu. Yang satu adalah kita masih memasukkan unsur ekonominya, kita juga ada unsur keislamannya. Jadi sisi keislaman mungkin tadi kita udah belajar bahasa Arab, fikih muamalah, fikih usul fikih, Al-Quran dan hadis. Sisi ekonominya kita juga belajar makro Islam, mikro Islam, ada ekonomi makro, akuntansi juga kita belajar, statistika, kemudian matematika ekonomi, ekonometrika. Nah, itu tentu juga kita pelajari. Jadi, berbeda dengan teman-teman yang kuliahnya di ekonomi murni ya. Contohnya akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, mereka tidak mempelajari usul fikih dan sebagainya. Nah, berbeda juga dengan teman-teman kita yang kuliah di Fakultas Agama Islam yang pure agama Islam. Contohnya seperti hukum keluarga, bahasa Arab, kemudian pendidikan agama Islam yang mereka ya kebanyakan mempelajari agama Islam. Nah, kita ada combine dua unsur tadi, ekonomi dan syariahnya gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi penelitian-penelitian kita pun juga beragam, ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita bisa ngambil dua-duanya, kuali atau kuanti gitu ya. Jadi enaknya seperti itu. Karena kita ada komen tadi ekonomi, kebanyakan itu adalah kuanti, kemudian kita di sisi syariahnya kita bisa ngambil dari kualinya gitu. Jadi penelitian di ekonomi syariah itu sangat banyak dan sangat luas gitu ya. Nah, jadi kalau buat kalian, buat adik-adik sekalian yang mau kuliah ekonomi syariah, itu nggak perlu ragu sebenarnya. Jadi nggak perlu takutnya nanti, wah nanti saya lulusnya jadi ustazah kali ya gitu. Nah, itu nggak perlu. eh Ya, itu ustazah itu kan artinya secara itu kan guru ya, otomatis seperti saya pun juga sebagai dosen, juga sebagai seorang guru gitu. Nah, kalau kita kuliah ekonomi syariah itu tidak hanya melulu menjadi dosen atau sebagai ustazah tadi itu gitu ya. Kita juga bisa kerja di bank syariah otomatis. Lembaga keuangan syariah lainnya. Jadi lembaga keuangan syariah itu tidak hanya bank ya. Ada koperasi syariah, ada asuransi syariah, pegadaian syariah, terus kemudian ya banyak lagi gitu kan yang multi finance syariah dan sebagainya gitu. Itu bisa jadi tempat kita kerja nanti gitu ya. Bisa juga di Bank Indonesia, OJK. Mereka juga membuka untuk lulusan ekonomi syariah atau ekonomi Islam gitu ya. Kalau nggak gitu ke PNS atau ASN ya sekarang istilahnya. ASN itu pun juga dibuka lowongan untuk teman-teman yang lulusan ekonomi syariah gitu. Contoh banyak teman-teman saya yang sudah keterima di kementerian pusat atau kementerian daerah itu di pemerintahan daerah juga ada gitu ya. Jadi salah satunya itu adalah di Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal. Kementerian Perdesaan itu ada teman saya yang juga sudah kerja di sana. Terus ada yang daerah itu contohnya adalah pengadilan agama daerah atau di dinas koperasi atau ya banyak dinas-dinas lainnya yang juga membuka terbuka untuk ekonomi syariah gitu ya. Jadi tidak perlu bingung nanti lulusannya di kemana gitu ya. Jadi tenang aja. Jadi untuk dunia industri, untuk dunia kerja, lulusan ekonomi syariah itu terserap banyak kok gitu. Selain sebagai wirausaha ya, itu teman-teman saya juga banyak yang keterima di OJK ya. OJK itu BI juga banyak. Terus kemudian di IDX juga ada. Kemudian di bank banyak bank yang ada di pusat maupun yang ada di di cabang-cabangnya itu juga banyak. Jadi tidak hanya melulu jadi dosen atau wirausaha, tapi juga bisa di lembaga keuangan yang lain atau di sektor lain ya, di sektor lain yang memungkinkan untuk diserap juga gitu. Nah, itu sih yang bisa saya sharing untuk hari ini ya. Nanti sharing-sharing selanjutnya mungkin saya akan upload di video yang lain gitu. Dan ini mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau kuliah di ekonomi syariah.
Nah, sekian dulu, sampai jumpa selanjutnya. Semoga kita diberi umur panjang dan bisa bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.